Yeah, I work across football internationally, and I have great relations with the Federation and also government of Indonesia. Legenda Timnas Australia, Tim Cahill akui kekuatan Timnas Indonesia di bawah naungan Patrick Kluivert. Legenda Timnas Australia, Tim Cahill, memberi peringatan pada negaranya untuk tidak meremehkan Timnas Indonesia. Sebab, dia menilai skuad Garuda kini berada pada level yang sama dengan Socceroos. Tim Cahill memuji pelatih Australia, Tony Popovic, yang menjadi penerus Graham Arnold sejak September 2024, namun tetap mengingatkannya dengan ujian di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia seorang profesional, dia pelatih hebat, bahkan orang yang lebih baik lagi, dan dia akan diuji, karena itulah sifat dari pekerjaan ini, ujar Tim Cahill dinukil dari Terroir yang mengutip Australian Associated Press. Dia memiliki kumpulan pemain berbakat, tetapi jika melihat tim seperti Timnas Indonesia dan Arab Saudi, negara-negara di Asia ini sejajar, bahkan beberapa lebih baik, dan itulah kenyataan sepak bola saat ini, jelasnya. Sepak bola Asia, kata Tim Cahill, sulit untuk ditebak, kekuatan setiap negara kini sudah merata. Dia mencontohkan Qatar yang terseok-seok dalam persaingan di grup A walau berstatus juara Piala Asia. Jadi, saya mendoakan yang terbaik untuknya, dia pelatih yang baik dan orang yang baik, dan butuh waktu untuk menerapkan gaya bermainnya serta mengenal tim, karena waktu bersama para pemain sangat terbatas dan tidak banyak waktu latihan. Indonesia pun seperti Australia, mereka memiliki pelatih baru, namun deretan pelatih dan asistennya memiliki pengalaman yang luar biasa. Ini tentu ancaman, tegasnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan harapannya agar Timnas Indonesia dapat langsung lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa harus melalui putaran keempat kualifikasi. Menurutnya, ini adalah target yang realistis mengingat performa tim Garuda sejauh ini. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan perolehan 6 poin. Jika berhasil finish di posisi 2 besar, Indonesia akan langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Erick Thohir menegaskan bahwa kelolosan langsung akan memberikan keuntungan besar bagi tim Garuda. Jika Indonesia lolos tanpa playoff, mereka akan memiliki waktu lebih banyak untuk persiapan dengan 8 pertandingan uji coba internasional. Namun, persaingan di grup C sangat ketat. Jepang hampir dipastikan lolos dengan 16 poin, sementara Australia di posisi kedua dengan 7 poin. Indonesia, Cina, Arab Saudi, dan Bahrain sama-sama mengumpulkan 6 poin. Indonesia masih memiliki 4 pertandingan tersisa. Pada 20 Maret 2025, tim Garuda akan menghadapi Australia, diikuti dengan laga kontra Bahrain pada 25 Maret. Kemudian, di bulan Juni, Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 5 Juni sebelum melawan Jepang pada 10 Juni. Dari 6 pertandingan yang telah dimainkan, Jepang berada di puncak klasemen dengan 16 poin. Australia di posisi kedua dengan 7 poin, sementara Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina masing-masing mengumpulkan 6 poin. Dengan selisih poin yang tipis, peluang Indonesia untuk merebut tiket otomatis masih terbuka lebar. 4 laga tersisa akan menjadi penentu nasib Indonesia. Jika mampu meraih hasil positif, tim Garuda bisa mencetak sejarah dengan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Masa depan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk disimak. Salah satu pemain andalan Garuda, Maes Hilgers, mengungkapkan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia bisa bersaing dan membuat kejutan di fase ini. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial di bulan Maret, yaitu melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Kemenangan atas Socceroos akan menjadi modal besar untuk menempati posisi kedua klasemen. Sementara itu, hasil imbang yang didapat di kandang Bahrain sebelumnya harus dibayar dengan kemenangan demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Hanya 2 tim terbaik di grup ini yang akan mendapatkan tiket otomatis ke putaran final, sementara peringkat ketiga masih harus melewati babak playoff. Situasi ini membuat perjuangan Garuda semakin berat, namun Maes Hilgers optimistis bahwa skuad Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level dunia. Dalam wawancaranya dengan FIFA, BFC20 itu menegaskan bahwa Indonesia memiliki pemain-pemain berkualitas yang sedang dalam performa baik. Ia juga yakin bahwa Timnas Indonesia akan mendapatkan pengakuan dan rasa hormat yang layak di pentas internasional jika mampu menampilkan permainan terbaiknya. Seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain sepak bola yang hebat. Kami akan mendapatkan rasa hormat yang layak.
Itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan jika itu terjadi, ujar Hilgers. Lebih lanjut, Hilgers menegaskan bahwa impian terbesar seorang pemain sepak bola adalah bisa bermain dan bahkan memenangkan Piala Dunia. Baginya, bertarung demi nama bangsa adalah kebanggaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kompetisi klub manapun, termasuk Liga Champions Eropa. Bagi saya, memenangkan Piala Dunia bahkan lebih istimewa daripada menjuarai UEFA Champions League. Ini adalah tentang negara Anda, bangsa Anda. Anda membuat semua orang bangga, termasuk diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Ini sangat besar, berbeda dengan sepak bola klub, tutupnya. Dengan keyakinan tinggi dari para pemain seperti Hilgers, Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal dan mengukir sejarah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah Garuda mengejutkan Asia dan mendekatkan diri ke putaran final? Semua akan terjawab dalam laga-laga mendatang. Kok aneh? Vietnam yang biasanya tukang nyindir, kini malah dukung Timnas Indonesia ambil banyak poin di Australia. Vietnam melalui media lokalnya kini malah berbalik mendukung perjuangan Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Padahal, biasanya mereka dikenal kerap berlaku julid kepada Timnas Indonesia yang mereka anggap sebagai saingan terberat di level Asia Tenggara. Beberapa hari lagi, perjuangan Patrick Kluivert untuk mendampingi Timnas Indonesia menuju pencapaian prestisius yaitu lolos ke Piala Dunia 2026 mendapat ujian besar. Australia dan Bahrain sebagai tim papan atas Asia mencoba untuk menghadang si anak bawang, Timnas Indonesia yang kepengen merasakan pentas tertinggi sepak bola. Segala persiapan diupayakan oleh Timnas Indonesia. Lewat PSSI, mereka memanggil 19 pemain diaspora Eropa yang akan berseragam merah putih. Bahkan 3 nama diantaranya yaitu Emil Audero, Dean James, hingga Joey Plupesi baru saja mengambil sumpah sebagai WNI pada Senin, 10 Maret 2025, silam. Sontak saja, kekuatan baru yang dibawa Patrick Kluivert ke Australia maupun Bahrain kelak sudah mulai membuat para calon lawan ketar-ketir. Mereka pun tidak menyangka kenapa wajah di Timnas Indonesia berubah cukup signifikan. Bahkan mereka lumayan familiar dengan para pemain itu karena tampil di Eropa. Tidak tanggung-tanggung, suara dari luar negeri begitu keras akan gebrakan yang dilakukan Timnas Indonesia ini. Ada dari mereka meminta FIFA dan AFC mengusut kondisi itu. Kekhawatiran kian menjadi-jadi lantaran Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Patrick Kluivert hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di atasnya. Sedangkan angka mereka sama dengan 3 tim lainnya, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Di sisi lain, solidaritas justru ditunjukkan oleh Vietnam, rival sekaligus saudara dekat Timnas Indonesia yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Vietnam yang biasanya sering menyindir apapun langkah Timnas Indonesia, sekarang malah mendukung maksimal perjuangan tetangganya itu. Melalui media setempat yaitu Dantri, Vietnam melihat secerca harapan bagi skuad Patrick Kluivert untuk menapak lebih jauh di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan tanpa sebab mereka bilang begitu. Pasalnya, Timnas Indonesia masih dalam jalur yang benar untuk bersaing memperebutkan 1 tiket lolos. Tim asuhan pelatih Patrick Kluivert itu berada di peringkat ketiga setelah 6 kali melakoni babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, kata media Vietnam. Artinya, tim Indonesia berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 jika mampu bermain apik di 4 babak tersisa, tulis Dantri. Namun, persaingan untuk mendapatkan tiket Piala Dunia di Grup C saat ini sangat ketat karena selisih poin antar tim tidak terlalu signifikan, paparnya. Oleh karena itu, pertandingan antara Indonesia dan Australia pada 20 Maret dianggap sebagai titik balik utama dalam perebutan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026, jelas Dantri. Patrick Kluivert memilih tidak menunjuk sosok lokal untuk menjadi asisten pelatih taktik di Timnas Indonesia. Keberadaan pelatih asing di sepak bola Indonesia semestinya menjadi sarana transfer ilmu bagi pelatih lokal. Pada masa lalu, pelatih asing Timnas Indonesia senantiasa memboyong minimal 1 pelatih lokal untuk urusan teknik dan taktik. Alfred Riedel mempunyai Widodo C. Putro, Luis Mia mengajak Bima Sakti, dan terakhir Shin Tae-yong memiliki Nova Arianto. Tren tersebut rupanya terhenti pada era Patrick Kluivert yang akan segera dimulai pada Maret ini. Patrick Kluivert sebenarnya sudah mewawancarai 8 pelatih lokal untuk audisi sebagai asisten pelatih. Namun kurang dari seminggu menjelang laga debut, Kluivert memutuskan tidak membawa para pelatih lokal itu sebagai stafnya. Dalam daftar yang disusun bolasport.com, tak ada asisten pelatih yang berasal dari unsur lokal. Staf dari unsur lokal hanya dilibatkan pada sektor pelatih fisik, fisioterapis, serta dokter tim. Terdapat 3 nama lokal dalam 3 posisi itu, yaitu Sofi Imam Faizal, Titus Argatama, dan Alvan Ashar. 2 nama pertama berperan sebagai asisten untuk Quentin Jacoba dan Leo Ektel.
Ketum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan skema yang dipilih Kluivert dalam hal transfer ilmu kepada pelatih lokal. Sesuai dengan kesepakatan oleh Patrick dan tim dari 8 yang kemarin di interview, mereka akan coba didik untuk menjadi bagian daripada tim, ujar Erick Thohir. Karena ini kan tentu Patrick harus menyusun pemain, memikirkan juga para asisten, kan waktunya sangat bersamaan, ucapnya. Jadi kasih waktu untuk mereka nge-review dan beradaptasi dan juga meningkatkan kualitas daripada asisten yang kita punya, yang bagus-bagus tapi perlu standar yang lebih tinggi. Di masa lalu, asisten pelatih lokal selalu diisi legenda timnas Indonesia. Dalam daftar pelatih yang diwawancarai Kluivert juga terdapat mantan penggawa tim Garuda yang sudah beralih menjadi pelatih. Terdapat setidaknya mantan pemain timnas yang sudah berbicara dengan Kluivert, yaitu Zulkifli Syukur, Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, dan Eko Purjianto. Dalam jeda internasional Maret ini, Kluivert belum memberi ruang bagi pelatih lokal untuk masuk dalam dapur tim. Alih-alih, legenda timnas Belanda itu membawa rekan senegara untuk mengurusi aspek teknik dan taktik, yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Bahkan pelatih kiper pun diisi orang Belanda, yaitu Sjoerd Woudenberg. Akankah Kluivert memasukkan asisten pelatih lokal pada jeda internasional berikutnya? Timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret mendatang. Untuk persiapan pertandingan, para pemain akan langsung berkumpul di Sydney langsung. Beberapa pemain abroad datang tak bersamaan, karena jadwal di klub masing-masing. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan agenda persiapan timnya untuk pertandingan tersebut kepada wartawan setelah menghadiri jumpa pers perkenalan Jordi Cruyff kepada publik di Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025. Ya, tanggal 16 Maret akan berkumpul, ujar legenda Barcelona ini dikutip dari Antara. Kluivert telah memilih 27 pemain untuk menghadapi pertandingan tandang melawan Australia pada 20 Maret dan laga kandang menjamu Bahrain 5 hari setelahnya, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Daftar nama pemain itu dirilis pada Minggu, 9 Maret. 9 di antaranya adalah pemain yang berkompetisi di Liga 1 Indonesia. Ada 2 nama baru, yakni Septian Bagaskara dari Dewa United dan Ula Romeni dari Oxford United. 3 pemain yang baru dinaturalisasi, yakni Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero akan bergabung. Para pemain timnas yang bermain di Liga 1 kemungkinan akan berangkat lebih dulu. Sementara itu, para pemain timnas yang merumput di luar negeri kemungkinan akan menyusul satu persatu ke Sydney setelah memainkan laga terakhirnya bersama klubnya pada Sabtu dan Minggu pekan ini. Setelah menghadapi Australia di Sydney, timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri menjamu Bahrain sebagai pertandingan ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kluivert menargetkan timnas Indonesia bisa meraih 4 poin dari 2 laga ini untuk mewujudkan mimpi Garuda berlaga di Piala Dunia 2026. Sebanyak 7 pemain dicoret Patrick Kluivert jelang laga timnas Indonesia versus timnas Australia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Keputusan ini diambil Patrick Kluivert demi memenuhi syarat yang ditetapkan AFC. Sesuai regulasi, hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan, baik untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan timnas Indonesia versus Bahrain. Berhubung di skuad timnas Indonesia saat ini ada 30 nama, itu berarti ada 7 nama yang harus dicoret. 2 nama yang sudah pasti dicoret dari daftar melawan skuad Soceros, julukan timnas Australia, adalah Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Keduanya pasti dicoret karena harus menjalani sanksi 1 pertandingan karena akumulasi kartu. Hal itu dimaksudkan agar Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner cepat beradaptasi dengan pola latihan yang diterapkan sang juru taktik anyar, Patrick Kluivert. Lantas, siapa 5 nama lain yang berpotensi dicoret untuk laga melawan Australia? Memprediksi, 5 nama itu adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka dan Septian Bagaskara.
Nadeo Argawinata disinyalir kalah saing dari 3 kiper timnas Indonesia lainnya, yakni Emil Audero, Fernando Ari dan Martin Paes. Sementara Muhammad Ferrari diprediksi tenggelam di antara bek-bek ternama timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Mees Hilgers, Rizky Ridho, Jordi Amat dan Kevin Dix. Bagaimana dengan Septian Bagaskara dan Hoki Caraka? Sulit bagi mereka bersaing dengan Rafael Struijk dan Ula Romeni yang disinyalir mengisi lini depan timnas Indonesia saat melawan Australia. Untuk Egy Maulana Fikri, pemain Dewa United ini sejatinya layak masuk 23 pemain timnas Indonesia melawan Australia, namun, kondisinya belum bugar 100% karena mengalami cedera. Satu harapannya, pemain-pemain yang diturunkan Patrick Kluivert dapat memberikan performa optimal.